Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu Muslimatul Jannah, NIM 23742300022, Program Studi Hukum Keluarga Islam semester 5, akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Peran Ibu Tunggal dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian, Perspektif Maslahah Mursalah di Dusun Sidomulyo untuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian. Penelitian ini membahas peran ibu tunggal dalam pemenuhan nafkah keluarga pasca perceraian di Dusun Sidomulyo dengan menggunakan perspektif maslahah mursalah dalam hukum Islam. Latar belakang penelitian ini menegaskan bahwa keluarga sebagai unit sosial mengalami perubahan peran akibat dinamika ekonomi dan perceraian. Dalam kondisi ideal menurut kompilasi hukum Islam atau KHI, kewajiban nafkah berada pada suami atau ayah. Namun, dalam realitas sosial, banyak ibu tunggal yang harus mengambil alih tanggung jawab ekonomi karena mantan suami tidak mampu, tidak bertanggung jawab, atau tidak diketahui keberadaannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa ibu tunggal menjalankan peran ganda, yaitu sebagai pengasuh utama anak sekaligus pencari nafkah keluarga. Pemenuhan nafkah dilakukan melalui berbagai cara, seperti bekerja di sektor informal, usaha kecil, atau mengandalkan bantuan keluarga dan lingkungan sekitar. Peran ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan dasar seorang anak, termasuk kebutuhan makan, pendidikan, dan kesehatan. Meskipun seringkali dihadapkan pada keterbatasan ekonomi dan tekanan psikologis, dari perspektif hukum Islam, meskipun kewajiban nafkah secara normatif tetap berada pada ayah, praktik pemenuhan nafkah oleh ibu tunggal dapat dibenarkan melalui pendekatan maslahah mursalah. Tindakan ibu tunggal dinilai sebagai upaya menjaga kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat atau maqasid syariah, khususnya perlindungan jiwa, perlindungan keturunan, dan perlindungan harta hifdz al-mal. Gap penelitian dalam kajian ini terletak pada masih terbatasnya penelitian yang secara khusus mengkaji peran ibu tunggal dalam pemenuhan nafkah keluarga pasca perceraian dengan pendekatan maslahah mursalah, khususnya dalam konteks masyarakat pedesaan. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada pengasuhan anak, strategi nafkah, atau peran perempuan sebagai pencari nafkah secara umum. Rumusan masalah pada penelitian ini difokuskan pada dua hal, yaitu bagaimana peran ibu tunggal dalam pemenuhan nafkah keluarga pasca perceraian di Dusun Sidomulyo, serta bagaimana praktik tersebut ditinjau dari perspektif maslahah mursalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran ibu tunggal dalam pemenuhan nafkah keluarga pasca perceraian dan menganalisis praktik tersebut berdasarkan prinsip maslahah mursalah dalam hukum Islam. Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum keluarga Islam terkait peran ibu tunggal dan pengembangan konsep maslahah mursalah. Secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat ibu tunggal dan aparatur desa bahwa pemenuhan nafkah oleh ibu tunggal dapat dipahami sebagai upaya menjaga kemaslahatan keluarga dan anak. Pada poin A, yaitu perkawinan dan perceraian. Poin ini menjelaskan konsep perkawinan sebagai ikatan suci, yaitu misakon golidon, yang bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah. Perceraian dipahami sebagai jalan terakhir yang dibenarkan hukum apabila perkawinan tidak dapat dipertahankan. Dalam hukum positif Indonesia, perceraian harus dilakukan melalui pengadilan demi kemaslahatan para pihak, termasuk perlindungan hak anak. Poin B, konsep dan kedudukan ibu tunggal dalam keluarga. Ibu tunggal didefinisikan sebagai perempuan yang menjalankan peran kepala keluarga dan pengasuh anak akibat perceraian atau kematian pasangan. Secara sosiologis, ibu tunggal menghadapi beban ganda dan tantangan ekonomi serta psikologis. Dalam perspektif Islam, meskipun nafkah merupakan kewajiban ayah, peran ibu tunggal dapat dipandang mulia dan strategis demi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak.
Poin C, nafkah dalam perspektif Islam. Pada poin ini membahas pengertian nafkah, dasar hukumnya dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', serta kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan materi dan non-materi keluarga. Dijelaskan pula perbedaan pendapat ulama mengenai kadar nafkah, namun secara prinsip kewajiban nafkah tidak gugur meskipun kondisi ekonomi suami lemah atau istri berkecukupan. Poin D, pemenuhan nafkah keluarga. Pada poin ini, kewajiban nafkah mantan suami terhadap mantan istri dan anak seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak. Dalam praktiknya, kewajiban ini sering tidak terlaksana akibat faktor ekonomi dan lemahnya penegakan hukum. Sehingga ibu tunggal mengambil inisiatif memenuhi nafkah keluarga melalui berbagai strategi kerja dan dukungan sosial. Poin E, maslahah mursalah sebagai landasan analisis. Pada poin ini menjelaskan maslahah mursalah sebagai metode penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemaslahatan dan tujuan syariat. Peran ibu tunggal dalam memenuhi nafkah dipandang sejalan dengan makosid syariat, terutama dalam menjaga jiwa dan keturunan anak. Oleh karena itu, praktik tersebut dapat dinilai sah positif secara hukum Islam meskipun tidak sesuai dengan normatif nafkah. Yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research dengan metode kualitatif. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memahami secara mendalam realitas sosial yang dialami oleh ibu tunggal pasca perceraian, khususnya terkait peran mereka dalam pemenuhan nafkah keluarga. Yang kedua, pendekatan penelitian. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup di masyarakat. Dalam penelitian ini, ketentuan hukum Islam dan KHI terkait nafkah dianalisis dengan realitas yang terjadi di Dusun Sidomulyo. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus atau sebuah fenomena karena fokus penelitian hanya pada satu lokasi dan kelompok tertentu, yaitu ibu tunggal pasca perceraian, sehingga memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan konstekstual. Penelitian ini dilakukan di Dusun Sidomulyo karena wilayah tersebut terdapat sejumlah ibu tunggal pasca perceraian yang menjalankan peran ganda sebagai pengasuh anak sekaligus pencari nafkah. Subjek penelitian adalah ibu tunggal yang secara aktif memenuhi nafkah keluarga pasca perceraian. Pemilihan subjek dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian agar data yang diperoleh dapat relevan dan mendalam. Yang selanjutnya ada jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan ibu tunggal yang menjadi subjek penelitian untuk mengetahui pengalaman, kendala, dan strategi mereka dalam memenuhi nafkah keluarga. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta kompilasi hukum Islam yang berkaitan dengan nafkah, perceraian, dan maslahah mursalah. Data tersier digunakan sebagai data pendukung untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 teknik utama, yaitu yang pertama ada wawancara yang digunakan untuk menggali pengalaman langsung ibu tunggal terkait pemenuhan nafkah keluarga pasca perceraian. Yang kedua, observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap kondisi sosial dan ekonomi ibu tunggal di lingkungan tempat tinggalnya. Dan yang ketiga adalah dokumentasi berupa pengumpulan data tertulis seperti arsip, catatan, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah terkumpul diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian, kemudian dianalisis dengan menggunakan atau mengaitkan temuan lapangan dengan teori nafkah dalam Islam, ketentuan KHI, dan prinsip maslahah mursalah.
Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang selanjutnya ada kerangka analisis maslahah mursalah. Dalam penelitian ini, maslahah mursalah digunakan sebagai teori analisis utama untuk menilai praktik pemenuhan nafkah oleh ibu tunggal. Analisis difokuskan pada apakah tindakan ibu tunggal tersebut membawa kemaslahatan dan mencegah kemudorotan, khususnya dalam menjaga jiwa, keturunan, dan harta atau hifz al-mal. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.